Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa manittaba'a hudah amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran baca kitab cepat, dan kali ini kita sampai pada rumus yang ke-22, yaitu tentang tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz adalah isim yang dibaca nasab yang menjelaskan kata atau sebuah kalimat yang masih samar atau yang masih belum jelas. Ya, jadi isim yang dibaca nasab jatuh setelah kalimat sempurna biasanya, yang menjelaskan kata atau nisbat atau hubungan atau jumlah yang masih samar atau masih belum jelas. Adapun kata yang perlu dijelaskan diantaranya seperti kata bilangan, kemudian timbangan, ya, timbangan dalam arti kayak kilo, ya, ukuran atau takaran seperti liter, kati, dan jarak seperti jarak tempuh 1 kilo, 2 kilo, dan lain sebagainya. Sedangkan kalimat yang belum jelas ada kalanya dari kalimat isim, ada kalanya dari fi'il. Biasanya kalau dari fi'il baik muta'addi atau lazim, ada saja yang masih perlu diperjelas atau perlu dijelaskan. Begitu juga dari isim, biasanya terdiri dari isim tafdhil, ya, yang ada perbandingannya, lebih banyak, lebih sedikit, itu biasanya masih belum jelas apa yang lebih banyak, apa yang lebih sedikit. Karena itu perlu ada isim yang menjelaskan. Nah, yang menjelaskan ini namanya tamyiz. Berikut beberapa contoh terkait dengan kata dan kalimat yang belum jelas. Yang pertama adalah contoh ishtaraitu 'ashrina qalaman. Ishtaraitu 'ashrina qalaman. Saya membeli 20 apa? Qalaman. 20 pulpen. Ini pulpen ini menjelaskan kata ishrina, kata bilangan berupa ishrina. Jadi bilangan 11 sampai 20 itu sampai 100 itu biasanya setelahnya dibaca nasab sebagai tamyiz. Adapun bilangan 1 sampai 3 sampai 9 itu biasanya dibaca kasroh sebagai mudhof ilaih. Tamyiznya dibaca kasroh kalau bilangan 11 sampai 20, terus puluhan sampai 100 itu biasanya dibaca nasab. Jadi harus dibaca nasab, bukan biasanya, afwan. Yang kedua, indi hektarun ardon. Indi hektarun ardon. Saya memiliki 1 hektar. 1 hektar apa? Ardon. Ini berupa luas, ya, berupa luas. Ra'aitu ahada asyara kaukaban. Saya melihat 11 bintang, kaukab. 11 apa? Ra'aitu ahada asyara, 11 apa? Kaukaban, bintang. Jadi kaukaban ini sebagai tamyiz, dibaca nasab, tanda nasabnya dengan fathah. Muhammadun indahu khamsuna sayyaratan. Muhammad memiliki 50 mobil. Khamsun ini kata bilangan yang masih belum jelas, bilangan apa, 50 apa, maka dijelaskan dengan sayyaratan. Sayyaratan ini namanya tamyiz. Ishtaraitu 3 kilogram sukaran. Saya membeli 3 kilo. 3 kilo apa? Sukaran, gula. Nah, ini gula disebut dengan tamyiz, dibaca nasab, tanda nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. Istalamtu khamsina riyalan. Saya menerima 50. 50 apa? 50 riyalan. Nah, riyalan ini menjadi tamyiz dari kata bilangan khamsin. A'taitu metron qutnan. Saya memberi 1 meter. 1 meter apa? Qutnan. Nah, ini diganti
dijelaskan oleh qutnan. Qutnannya ini menjadi tamyiz. Masyaitu 5 kilometer masafatan. Saya berjalan sepanjang 5 kilometer. Apanya? Masafatan, jaraknya. Jarak tempuhnya adalah 5 kilometer. A'taitu graman dhahaban. Saya memberikan 1 gram. 1 gram apa? Dhahaban. Dhahaban ini namanya tamyiz, menjelaskan kata graman. Jadi 1 gram apa? Dhahaban, berupa emas. Jadi ini beberapa contoh terkait kata yang masih belum jelas, yaitu kata bilangan, kata timbangan, baik dari timbangan dari mulai gram sampai ton, kemudian juga ukuran, ya ukuran berupa 1 meter, 2 meter, 3 meter, sampai berapa kilometer, kemudian juga takaran, ada kati, ada liter, ya terserah takarannya apa, kemudian jarak juga, jarak tempuh 1 kilo, 2 kilo, dan lain sebagainya. Kemudian ada tamyiz yang menjelaskan kalimat, menjelaskan sebuah hubungan kata, jadi sebuah nisbat. Jadi ada sebuah kalimat, tapi kalimat itu masih belum jelas. Seperti kalimat ana aktsaru minka. Saya lebih banyak daripada kamu. Ana mubtada, aktsaru minka khobar. Ini sudah kalimat sempurna. Tapi masih belum jelas. Lebih banyak dalam hal apanya? Maka dibutuhkan sebuah tamyiz. Ana aktsaru minka malan. Saya lebih banyak dari kamu apanya? Hartanya. Ana aktsaru minka ilman. Saya lebih banyak dari kamu apanya? Ilmunya. Nah, biasanya kalau untuk jumlah ismiyah itu terdiri dari isim tafdil. Ada isim tafdil, ada isim yang berarti melebihkan, ya, jadi ikut wazan af'ala. Seperti katsir, asalnya katsir, ikut wazan af'ala menjadi aktsar. Ana aktsaru minka malan. Yang kedua, akhadtul bi'ra ma'an. Akhadtu al-bi'ra ma'an. Saya mengambil sumur. Sumur bisa diambil, tidak bisa. Tapi dijelaskan apa yang diambil? Ma'an. Jadi airnya. Akhadtul bi'ra ma'an. Nah, di sini menjelaskan kata akhadtul bi'ra. Saya mengambil sumur. Sumur tidak bisa diambil, tapi yang diambil adalah airnya. Maka ma'an menjadi tamyiz dari kalimat akhadtu al-bi'ra. Taba Muhammadun nafsan. Taba Muhammadun nafsan. Muhammad baik. Baik apanya? Nafsan, jiwanya, dirinya. Ya, jadi nafsan menjadi tamyiz, dibaca nasab, tanda nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. Izdada Zaidun ilman. Izdada Zaidun. Zaid bertambah. Sudah sempurna kalimat Zaid, izdada fi'il, Zaidun fa'il. Cukup sudah. Tapi masih belum jelas apanya yang bertambah Zaid. Apa bertambah ilmunya, bertambah hartanya, bertambah tingginya, bertambah anaknya, belum jelas. Maka membutuhkan tamyiz, isim yang menjelaskan dari sebuah kata kalimat ini, yaitu izdada Zaidun ilman. Jadi yang bertambah Zaid itu adalah ilmunya. Ra'aitu Muhammadan wajhan. Saya melihat Muhammad. Apanya yang kamu lihat? Saya lihat wajahnya. Maka butuh penjelasan. Ra'aitu Muhammadan wajhan. Al-Islamu ahsanul adyani nidhaman. Islam agama yang paling baik. Apanya yang paling baik? Nidhaman, undang-undangnya, aturan-aturannya. Nah, di sini ada isim tafdil ahsan, paling baik, ya, ikut wazan af'ala. Al-Islamu mubtada, ahsanul adyani khobar, nidhaman sebagai tamyiz. Tamyiz dibaca nasab, tanda nasabnya dengan fathah. Al-Ustad Husain aktsaru minni ilman wa khibratan. Al-Ustad Husain, Al-Ustadu mubtada, Husainun sebagai badal, menjelaskan Ustad. Al-Ustad Husain aktsaru minni. Aktsaru sebagai khobar dari Al-Ustad Husain.
aktsaru lebih banyak dari aku. Apanya? Ilman wa khibratan. Ilman ilmunya, wa khibratan dan pengalamannya. Jadi ilman merupakan tamyiz, khibratan ataf kepada ilmu. Al-muslimuna aqallu adadan minan nasara fil alam. Al-muslimuna mubtada, aqallu khobar, khobar dari al-muslimuna. Cuma karena ini masih belum jelas aqallu ini paling sedikit atau lebih sedikit, apanya? Adadan, jumlahnya lebih sedikit jumlahnya, minan nasara fil alam, dari orang-orang Nasrani di dunia. Al-mu'minuna yarjunallah. Al-mu'minuna yarjunallah. Orang-orang beriman itu mengharapkan Allah. Apanya yang diharapkan orang-orang beriman? Yang diharapkan adalah rahmatan wa thawaban wa maghfiratan. Jadi rahmatnya Allah yang diharapkan. Nah, rahmatan ini menjadi tamyiz dari kalimat al-mu'minun yarjunallah. Al-mu'minun, orang-orang beriman mengharapkan Allah, apanya? Rahmatnya, pahalanya, ampunannya. Al-hukama'u asyrafun nasi. Al-hukama'u asyrafun nas. Orang-orang yang bijak itu adalah manusia yang paling mulia. Apanya yang paling mulia? Anfusan, jiwanya, dirinya. Wa aksaruhum, dan orang yang paling sabar. Apanya yang paling sabar? Yang paling banyak? Wa aksaruhum, orang yang paling banyak. Apanya yang paling banyak? Sobron, kesabarannya. Wa asra'uhum, apanya yang paling cepat? Paling cepat. Mereka paling cepat. Apanya yang paling cepat? Afwan, maafnya. Nah, di sini ada 3 tamyiz. Yang pertama adalah anfusan, yang kedua adalah sobron, yang ketiga adalah afwan. Jadi didahului oleh isim tafdil asyraf, aktsar, dan asra. Ya. Yang terakhir, karuma aliyun adaban. Karuma aliyun adaban. Ali mulia. Apanya yang mulia? Adaban, adabnya, etikanya, sopan santunnya. Jadi adaban menjadi tamyiz dari karuma aliyun, Ali mulia, menjelaskan kalimat Ali adalah orang yang mulia. Apanya yang mulia dari Ali? Itu adalah adaban, adabnya, etikanya, sopan santunnya, akhlaknya. Jadi ini terkait dengan tamyiz. Kesimpulannya adalah tamyiz itu dibaca nasab, isim yang dibaca nasab yang menjelaskan sebuah kata atau sebuah kalimat yang masih belum jelas, yang masih samar. Kata yang masih belum jelas biasanya itu adalah terdiri dari isim bilangan, al-adad, kemudian juga timbangan, kemudian juga ukuran, kemudian juga jarak, ya. Ini termasuk isim yang membutuhkan tamyiz atau menjelaskan, membutuhkan penjelasan. Adapun yang kalimat itu, kalau kalimat jumlah ismiyah biasanya ada isim tafdilnya. Sedangkan kalau jumlah fi'liyah itu bisa jadi isim lazim atau isim muta'addi, tergantung dari konteks kalimatnya. Saya kira itu mungkin untuk pembahasan kali ini terkait dengan tamyiz. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.